Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggul Lestari Armansyah dengan NIM S1S1211048 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan presentasi dan membahas mengenai mengukur kedekatan dokumen menggunakan Cosin Similarity. Jadi saya menggunakan 10 dokumen yang nantinya pada presentasi kali ini yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai pengertian, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah mengukur kedekatan, dan yang keempat adalah hasilnya. Jadi, yang pertama pengertian. Pengertian metode Cosin Similarity itu sendiri adalah metode untuk menghitung kesamaan dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Jadi untuk pengertian lebih lanjutnya ada dalam makalah yang telah saya buat. Jadi Cosin Similarity merupakan metode perhitungan jarak antara vektor A dan B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai sudut kosinus antara dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Lalu semakin banyak jumlah kata istilah yang muncul pada suatu dokumen, maka semakin tinggi nilai Cosin Similarity yang diperoleh. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah rumus yang digunakan pada metode Cosin Similarity ini adalah yang ini, cos theta sama dengan A dot B per nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, atau cos theta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N AI dikali BI diper dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung AI kuadrat dikali akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N di dalam kurung BI kuadrat. Mengenai rumus yang telah saya bacakan tadi, maka untuk keterangan dari rumusnya adalah A adalah vektor A yang akan yang akan dibandingkan kemiripannya. Begitu pula dengan yang B, vektor B adalah vektor B yang akan dibandingkan kemiripannya. Terus A dot B ini adalah dot product antara vektor A dan vektor B. Nilai mutlak A itu adalah panjang vektor A, nilai mutlak B adalah panjang vektor B, dan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu adalah cross product antara nilai mutlak A dan nilai mutlak B. Lanjut pada langkah-langkah. Adapun langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung Cosin Similarity ini adalah yang pertama, kita harus siapkan dokumen yang akan dibandingkan. Jadi di sini saya setelah menyiapkan 10 dokumen dari semantik. Jadi di sini ada 11 dokumen yang saya ambil hanya 10 dokumen saja. Di antara 11 ini yang saya ambil ada 10. Lanjut. Lalu lakukan pre-processing terhadap semua dokumen. Jadi dalam tahap pre-processing ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah scaffolding, yaitu tahap perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua adalah tokenizing, yaitu proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata. Jadi tokenizing ini dilakukan dengan menghilangkan tanda bacanya dan memisahkannya per spasi. Yang ketiga adalah stemming. Stemming itu adalah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Yang keempat adalah stop words atau filtering, yaitu proses penghilangan kata tidak penting pada dokumen melalui pengecekan
Kata-kata hasil parsing apakah termasuk di dalam daftar kata tidak penting atau stop list atau tidak. Jadi, jika termasuk di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove atau dihapus dari dokumen sehingga kata-kata yang tersisa di dalam dokumen dianggap sebagai kata-kata penting atau keywords. Lanjut, setelahnya adalah kita melakukan penghitungan kemiripan vektor dokumen antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya dengan rumus ini. Lalu lanjut ke tahap berikutnya, kita hitung dulu hasil perkalian skalar antara satu dokumen dan dokumen lainnya yang akan dibandingkan. Nah, hasil perkalian dari setiap dokumen kemudian kita jumlahkan. Lalu kita hitung panjang setiap dokumen. Caranya dengan menguadratkan bobot setiap term dalam dokumen. Jadi jumlahkan nilai kuadrat dan terakhir kita akarkan. Lalu terapkan rumus quotient similarity. Hitung kemiripan antara dokumen 1 dengan dokumen 2, dokumen 1 dengan dokumen 3, dan seterusnya. Lanjut, nah dalam penerapan quotient similarity itu, yang pertama kan kita harus menyiapkan dokumen. Nah di sini saya telah menyiapkan 10 dokumen. Yang ini dokumen 1, yang ini dokumen 2, yang ini dokumen 3, yang ini dokumen 4, yang ini dokumen 5, yang ini dokumen 6, ini dokumen 7, dokumen 8, dokumen 9, dan terakhir adalah dokumen 10. Jadi di sini saya telah menyiapkan 10 dokumen. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya ya adalah preprocessing. Jadi sesuai tahap-tahapnya tadi, kita yang pertama adalah kita mengubah dulu huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi misal yang ini saya akan jelaskan pada dokumen 1. Pada dokumen 1 ini kan masih terdapat huruf kapital di beberapa katanya, jadi kita ubah menjadi huruf kecil semua. Setelah diubah menjadi huruf kecil, caranya dengan kita tekan saja ini, lowercase. Nah, akan berubah menjadi huruf kecil. Lanjut, untuk langkah selanjutnya adalah tokenizing, yaitu proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata dengan menghilangkan tanda bacanya. Jadi, tanda bacanya itu misal titik dan koma. Nah, ini akan kita hapus. Nanti tinggal dihapus saja. Lalu, langkah yang ketiga adalah stemming, yaitu proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Nah, misalkan kata dibutuhkan. Nah, yang ini kan kata dasarnya adalah butuh. Nanti kita ketik saja cuma butuh. Kemudian, lanjut pada proses selanjutnya, stop word atau filtering. Jadi, ini adalah proses di mana penghilangan kata yang tidak penting pada suatu dokumen. Jadi, kata-kata yang tidak penting itu seperti kata penghubung yang seperti juga ini nanti
dihapus saja. Kemudian lanjut kepada tahap berikutnya adalah mengukur kedekatannya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah menghitung kedekatan faktor dokumen. Jadi yang pertama kita bandingkan adalah kita hitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 2. Jadi saya akan memberikan contoh. Pertama itu adalah kita kumpulkan dulu daftar katanya. Jadi setelah melakukan pre-processing tadi, kita buat daftar katanya dulu. Jadi kita buat daftar dokumen 1 dulu, kemudian kita buat daftarnya, lanjut ke dokumen 2. Lalu setelahnya eh, kita hitung jumlah kata yang terdapat pada dokumen 1 dan dokumen 2. Yang pertama itu contohnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini pada dokumen 1 itu terdapat 3 kata, sedangkan pada dokumen 2 terdapat 1 kata saja. Kemudian pada kata bisnis, di dokumen 1 itu terdapat 5 kata, sedangkan pada dokumen 2 itu terdapat 0 atau tidak terdapat kata bisnis dalam dokumen 2. Kemudian lanjut ke kata selanjutnya, QR, kode, aspek data informasi, dan seterusnya sampai 77 kata tadi yang telah ditentukan, lalu kita kalikan jumlah katanya. Nah, seperti ini, 3 dokumen 1 dikali dokumen 2, jumlah katanya kan di dokumen 1 itu 3, jumlah kata teknologi dokumen 2 adalah 1, jadi kita kalikan 1 kali 3 adalah 3. Maka di sini kita ketik 3. Kemudian pada kata bisnis, di dokumen 1 itu ada 5, dokumen 2 itu tidak terdapat atau 0, jadi kita kalikan 5 dikali 0 adalah 0. Lalu selanjutnya kita kuadratkan. Jadi ini dokumen 1 kuadrat, 3 kita kuadratkan, jadi hasilnya 9. Jadi kita ketik di sini 9. Kemudian dokumen 2 kuadrat, 1 kuadrat itu kan hasilnya 1, jadi kita tulis atau ketik di sini 1. Begitupun juga dengan 5. 5 kuadrat adalah 25, sedangkan 0 kuadrat itu 0. Begitu seterusnya sampai 77 kata yang telah dikumpulkan, lalu kita jumlahkan kata pada ini, jumlah katanya kita jumlahkan, hasilnya adalah 14, kemudian pada nilai kuadratnya itu adalah 114, sedangkan nilai kuadrat pada dokumen 2 adalah 182. Untuk cara cepatnya itu bisa kita gunakan rumus sum pada Microsoft Excel. Cara tersebut juga kita gunakan pada perbandingan dokumen-dokumen lainnya seperti kedekatan dokumen 1 dan 3, dokumen 1 dan 4, sampai seterusnya, sampai ke perbandingan dokumen 9 dan 10. Lalu, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, maka kita dapat menentukan hasilnya. Yang pertama itu kita hitung kedekatan vektor dokumen tadi dengan menggunakan rumus. Cos theta sama dengan D1.D2 per nilai mutlak D1 dikali nilai mutlak D2. Jadi sama dengan cos theta sama dengan 14. 14 itu dari sini. Dan 114 itu dari mana? Dari D1 kuadratnya tadi. Dan
182 itu dari D2 kuadrat tadi, yang telah kita jumlahkan semua. Lalu, cos theta sama dengan 14 diper akar dari 114 adalah 10,67 dikali akar dari 182, hasilnya adalah 13,49. Jadi setelah kita kalikan yang ini, nilai yang ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 14 diper 143,9. Jadi cos theta sama dengan 0,097 atau 84,43 derajat. Begitu juga pada dokumen menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 3. Cara menghitung kedekatan vektornya masih sama seperti tadi, cos theta sama dengan D1 dot D3 diper nilai mutlak D1 dikali nilai mutlak D3. Nilai 9 itu berasal dari ini, perkalian antara D1 dan D3, kemudian diper akar dari 114 nilai D1 kuadrat yang tadi, yang telah kita jumlahkan kemudian dikalikan dengan akar dari 246 hasil penjumlahan dari D1, D3 kuadrat. Kemudian kita cari hasil akar dari 114 dan 246. Maka hasilnya adalah 0,053 atau 86,96 derajat. Sampai ke dokumen, caranya rumus dan cara yang saya gunakan tetap sama sampai dokumen 9, sampai perbandingan dokumen 9 dan 10. Nah, sampai perbandingan antara dokumen 9 dan dokumen 10. Lanjut ke langkah yang selanjutnya adalah hasil dari perhitungan. Hasil perhitungan kedekatan dokumen itu kita pasangkan, kita buatkan tabel. Di sini karena ada 10 dokumen, jadi tabelnya lumayan sangat banyak, ada 45 tabel. Jadi pada berdasarkan perhitungan kedekatan tiap-tiap pasangan dokumen, mulai dari dokumen 1 dan dokumen 2, dokumen 1 dan dokumen 3, dan seterusnya kita peroleh hasilnya pada tabel berikut. Jadi kita susun dari dokumen 1 hingga dokumen 9 dan 10. Nah, jadi untuk pasangan dokumen 1 dan 2, hasilnya adalah 0,097. Kita peroleh kedekatannya dengan hasil nilai yang ada di tabel ini. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan, bahwa cosine similarity itu merupakan metode perhitungan jarak antara vektor dokumen A dan B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai sudut kosinus antara dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan, di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali. Dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita akan peroleh tingkat kedekatan atau kemiripan dokumen mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi kita urut kemiripannya, karena di sini ada 45 tabel, jadi kita beri nomor sampai 45.
Kemudian untuk pasangan dokumen yang paling tertinggi itu adalah yang memiliki persamaan yang paling tertinggi atau yang paling dekat adalah dokumen 1 dan dokumen 2 dengan nilai 0,342. Yang urutan kedua adalah dokumen 6 dan dokumen 10 dengan nilai 0,237. Dan yang tertinggi yang ketiga adalah dokumen 1 dan dokumen 6 dengan nilai 0,201. Kemudian begitu seterusnya sampai yang terakhir sekali adalah atau yang terakhir sekali tidak mirip dokumen 7 dan dokumen 8. Di sini ada 4 yang tidak mirip sama sekali atau bernilai 0. Jadi atau abstraknya yang kita bandingkan itu sama sekali tidak mirip. Nilainya 0 ada dokumen 2 dan dokumen 8, dokumen 4 dengan dokumen 6, dokumen 4 dengan dokumen 7, dan yang terakhir adalah dokumen 7 dan dokumen 8. Jadi, dari data tersebut kita dapat menarik kesimpulan pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dengan dokumen 10. Pasangan dokumen yang paling tidak mirip adalah yang hasilnya 0 tadi, dokumen 1 dengan dokumen 8, dokumen 4 dengan dokumen 6, dokumen 4 dengan dokumen 7, serta dokumen 7 dengan dokumen 8. Lanjut, jadi pada dokumen 1 itu yang paling mirip dengan dokumen 10 dan yang paling tidak mirip itu dengan dokumen 9. Kemudian, dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan yang paling tidak mirip dengan dokumen 2 itu adalah dokumen 8. Dokumen 3 itu paling mirip dengan dokumen 6 dan yang paling tidak mirip dengan yang paling tidak mirip dengan dokumen 3 ini adalah dokumen 2, dokumen 5, dan dokumen 8. Lanjut, pada dokumen 4 ini, yang paling mirip adalah dengan dokumen 5, dan yang paling tidak mirip adalah dengan dokumen 6 dan 7. Kemudian, pada dokumen 5 itu yang paling mirip adalah dengan dokumen 10, dan yang paling tidak mirip adalah dengan dokumen 8. Selanjutnya, pada dokumen 6 yang paling mirip adalah dengan dokumen 10, dan yang paling tidak mirip adalah dengan dokumen 4 dan dokumen 8. Pada dokumen 7, paling mirip dengan dokumen 6, dan yang paling tidak mirip adalah dengan dokumen 4, serta dokumen 8. Lalu pada dokumen 8 ini, paling mirip dengan dokumen 1, dan yang paling tidak mirip dengan dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, serta dokumen 7. Kemudian pada dokumen 9 ini, paling mirip dengan dokumen 10, dan yang paling tidak mirip itu dengan dokumen 3. Dan yang terakhir, dokumen 10 itu paling mirip dengan dokumen 1, dan yang paling tidak mirip dengan dokumen 8. Jadi di sini, yang paling tidak mirip kan ada dengan dokumen 8 kan ada dokumen 2, dokumen 3, dokumen 6, dokumen 7. Karena di sini ada 4 dokumen yang tidak mirip sama sekali atau hasilnya 0. Karena nilainya sama, jadi saya masukkan di sini 4 dokumen yang sama sekali tidak mirip dengan dokumen 8. Jadi pada makalah aljabar linear tentang menghitung kedekatan dokumen menggunakan metode Cosine similarity ini bisa diambil kesimpulan bahwa metode Cosine similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran.
Dalam metode ini, nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1 berarti kemiripannya semakin besar. Jadi dengan menggunakan metode Gaussian similarity, kita dapat membandingkan kemiripan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Dalam penerapan yang lebih lanjut, metode ini digunakan dalam bentuk algoritma pada suatu aplikasi untuk melakukan pendeteksian kemiripan dokumen secara otomatis. Kemudian untuk sarannya itu, kalau untuk melakukan preprocessing, jadi itu harus kita lebih teliti untuk melakukan tahap-tahapnya. Ada 4 tahap tadi, supaya kata-kata yang terisa dalam dokumen yang dibandingkan itu benar-benar terdiri dari keyword atau kata-kata penting dan bersih dari stop word, sehingga nilai yang didapatkan lebih akurat untuk membandingkan kemiripan atau kedekatan dari suatu dokumen. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.